Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, kami akan menjelaskan pengujian perangkat lunak menggunakan domain. Yang akan kami bahas adalah seputar yang pertama, apa itu domain testing. Lalu yang kedua, apa itu tujuan dari domain testing. Yang ketiga, bagaimana teknik dan penerapan domain testing. Dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan domain testing. Sebelum berbicara ke inti pembahasan, sebenarnya apa itu testing? Testing atau pengujian perangkat lunak merupakan tahapan untuk mengevaluasi fungsi dan kualitas dari perangkat lunak. Tahapan ini dilakukan dengan cara menjalankan perangkat lunak, mendeteksi kesalahan atau cacat, dan memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang telah ditentukan. Kemudian ada beberapa cara dalam melakukan pengujian perangkat lunak, yaitu menggunakan black box dan white box. Black box merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input-output dari perangkat lunak tanpa menggunakan atau mengetahui source code dari perangkat lunak tersebut. Lalu yang selanjutnya ada white box. Ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan menganalisa serta meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Pengujian white box ini berfokus pada aliran input dan output dari perangkat lunak. Untuk melakukan pengujian white box, penguji perlu memiliki pemahaman mengenai kode dari suatu program. Selanjutnya adalah tujuan domain testing. Domain testing dalam konteks white box testing bertujuan utama untuk yang satu, mendeteksi kesalahan logika, yaitu pada jalur program tertentu. Domain testing membantu menemukan apakah kode mengarah input ke jalur eksekusi pet atau ipet yang benar. Yang kedua, memastikan keakuratan batas domain logika. Fokus pada pengujian nilai-nilai di sekitar batas kondisi. Misalnya nih ya, X sama dengan 10, lalu X lebih dari 10, dan atau X kurang dari 10. Untuk memastikan bahwa kondisi percabangan seperti if, switch, dan sebagainya bekerja sebagaimana semestinya. Lalu untuk yang ketiga, menguji partisi input yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Seperti dalam program, setiap kombinasi kondisi membentuk domain jalur yang unik, dan domain testing bertujuan untuk memverifikasi domain tersebut secara akurat. Yang keempat, mengurangi resiko kesalahan tersembunyi. Akibatnya, perubahan kecil dalam logika, misalnya jika operator lebih dari atau sama dengan tanpa sengaja diubah menjadi kurang dari, domain testing dapat membantu mendeteksinya. Lalu yang selanjutnya langkah-langkah penerapan. Langkah-langkah penerapan yaitu yang pertama, identifikasi jalur program atau PET, identification, yaitu telusuri alur kontrol dari program untuk menentukan semua jalur eksekusi yang mungkin. Setiap jalur terdiri dari satu rangkaian kondisi dan blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan nilai input. Yang kedua, definisikan domain untuk setiap jalur. Tentukan ruang input yang menyebabkan masing-masing jalur dijalankan. Input ini disebut sebagai path domain, yaitu himpunan nilai input yang menyebabkan satu jalur spesifik diikuti. Yang ketiga, identifikasi batas domain atau domain boundaries. Fokus pada nilai batas boundaries value di sekitar kondisi yang mempengaruhi jalur. Tujuan adalah menguji kondisi batas karena kesalahan yang sering terjadi di sana. Misalnya nih ya, untuk kondisi X sama dengan 5, uji dengan X sama dengan 4, 5, dan 6. Nah, itu akan terdeteksi. Yang keempat, pilih titik uji atau test point selection. Pilih titik uji di dalam domain, tepat pada batas domain, tepat di luar batas domain. Selanjutnya, ada teknik penerapan. Yang pertama yaitu analisis struktur program. Mulailah dengan memetakan struktur kontrol program seperti cabang if-else, kondisi keputusan lainnya. Identifikasi semua jalur eksekusi program patch yang mungkin terjadi berdasarkan struktur ini. Dan yang kedua, membagi ruang input berdasarkan kondisi predikat, yaitu membagi ruang input menjadi beberapa domain. Domain jalur yang mewakili kondisi logis dalam program. Setiap domain mewakili jalur eksekusi yang berbeda yang dihasilkan dari kombinasi nilai input tertentu.
Yang ketiga ada penentuan batas domain, boundary identification. Fokus pada domain, nilai input pada atau mendekati nilai ambang batas yang mengubah jalur eksekusi. Misalnya, untuk kondisi X lebih dari 10, uji nilai batas 10, 9, dan 11. Dan yang keempat ada pemilihan data uji pada dan di sekitar batas. Maksudnya itu, tepat pada batas domain, sedikit di dalam domain, dan sedikit di luar domain. Ini memastikan program menangani batas-batas ini dengan benar. Yang terakhir ada eksekusi dan pengamatan. Jalankan program dengan data uji yang dipilih. Amati apakah keluaran dan perilaku program sesuai dengan harapan untuk setiap domain. Nah, selanjutnya ada contoh penerapannya. Kita memakai atau mengambil contoh sistem e-commerce yang domainnya pemrosesan pesanan. Kasus ujinya memastikan pesanan tidak dapat diproses jika tidak ada item di keranjang atau jika ada kesalahan dalam informasi pembayaran. Tujuan memastikan fungsi utama pesanan berjalan dengan benar sesuai dengan aturan bisnis. Nah, contoh yang ada di PowerPoint ini yaitu contoh codingannya atau sistemnya ya. Nah, selanjutnya ada juga contohnya yaitu dengan power graph-nya, yang dimana alurnya bisa kita lihat di PowerPoint di atas. Nah, dan selanjutnya setelah kita power graph, kita memiliki contoh test case-nya, yang dimana ketika TC001 keranjang kosong, kita input keranjangnya seperti yang ada di gambar, dan outputnya akan menampilkan gagal keranjang kosong. Dengan kondisi yang dicakap, kondisi 1 gagal di awal. Nah, kita coba tes yang kedua, pembayaran tidak valid. Dengan outputnya gagal, informasi pembayaran tidak valid. Lewat kondisi 1, gagal di kondisi 2. Jadi setelah kondisi 1 gagal, dicoba lagi di kondisi 2, tetap gagal. Nah, lanjut ke test case yang ketiga, semua valid. Outputnya sukses, pesanan diproses. Nah, kondisi yang dicakup yaitu semua kondisi yang dilewati sukses. Nah, di tes yang ketiga, dengan deskripsi semua valid, dan kondisi akhir semuanya sukses ya. Nah, kita coba ke tes case yang keempat, kita kosong semua. Berarti ini kosong semua ya. Outputnya itu gagal keranjang kosong. Kondisi yang dicakup mengecek evaluasi berhenti di kondisi 1. Nah, untuk yang terakhir kita membahas dengan kelebihan. Pertama, efektif untuk menguji kondisi logika. Kompleks domain testing sangat efektif untuk pengambilan keputusan rumit. Ia membantu menemukan kesalahan logika pada alur program tertentu. Kedua, fokus pada batas kondisi atau boundary condition, yang dimana kondisi kesalahan sering muncul di batas nilai ini. Dan domain testing secara khusus mengujinya. Ini mengurangi risiko bug tersembunyi di area kritis, terutama efektif dalam menemukan kesalahan di batas domain, boundary errors, yang sering terjadi dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, membantu memahami struktur program. Karena bersifat white box, domain testing membutuhkan pemahaman internal kode, sehingga meningkatkan cara kerja program. Untuk kekurangannya, tidak efektif untuk program yang sangat kompleks. Semakin besar dan kompleks programnya, semakin banyak domain dan jalur yang harus dieksekusi dan harus diuji. Kedua, ada bergantung pada akses dan pemahaman kode. Memerlukan pemahaman mendalam terhadap struktur dan logika internal program, sehingga kurang sesuai bagi penguji yang tidak memiliki akses ke kode atau keterampilan teknis yang memadai. Yang terakhir, ada beresiko mengabaikan kebutuhan end user. Karena fokus pada struktur internal, bisa saja mengabaikan skenario penggunaan nyata oleh pengguna akhir tidak user-centric. Sekian pembahasan kami tentang domain testing. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.